wabarakatuh. Baik, dalam video ini izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah materi, yaitu sebuah tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adwin Kalsar dari Prodi Teknik Informatika kelas 2C dengan NIM 36185401069. Baik, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Nah, kebetulan materi yang akan saya pilih yaitu mengenai bab 6 tentang kepemimpinan dalam berwirausaha. Oke, tujuan pembelajaran dari bab ini adalah beberapa diantaranya menjelaskan pentingnya kepemimpinan bagi seorang wirausaha dan menjelaskan perbedaan manajer dan juga pemimpin. Kemudian ada juga menjelaskan tentang teori kepemimpinan awal dan menjelaskan jenis-jenis kepemimpinan. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan betapa pentingnya memiliki jiwa kepemimpinan dalam berwirausaha. Nah, saya akan mengisahkan tentang berdirinya sebuah restoran yang bernama McDonald. Pada tahun 1937, masyarakat Amerika sedang gandrung-gandrungnya dengan mobil. Nah, hal itulah yang membuat seorang kakak beradik yang bernama Dick dan Moore berinovasi dengan membuat sebuah kedai khusus yang menjajakan sebuah makanan siap saji dengan menggunakan mobil. Hal tersebut disambut baik oleh masyarakat Amerika dengan menimbulkan banyaknya antrian yang semakin panjang setiap harinya. Namun, pada tahun 1955, usaha mereka mengalami stagnan dan perlahan mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan dua kakak beradik ini tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang luas ya. Kemudian terdapat seseorang yang bernama Ray Kroc. Kemudian Ray Kroc ini menuliskan sebuah manual yang berisikan konsep-konsep atau ide-ide dari kedua kakak beradik ini. Kemudian manual itu diberi nama dengan McDonald System. Nah, manual tersebut dijual dan mereka mempunyai hak paten untuk bisa memperluas bisnis mereka. Tidak butuh waktu lama, hanya mempunyai waktu 4 tahun untuk mereka bisa mendirikan 100 cabang baru, dan mereka mendirikannya tidak menggunakan modal apapun. Mereka mengandalkan sistem yang bernama franchise dari manual yang mereka tulis. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa jiwa kepemimpinan itu merupakan hal yang sangat penting bagi seorang wirausahawan. Tanpa adanya jiwa kepemimpinan, entrepreneurship akan stagnan atau terhenti. Dan dengan kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan, usaha kita akan bertambah luas dan besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apakah perbedaan dari seorang pemimpin dan juga seorang manajer. Nah, sebelum itu, pernahkah kalian mengikuti sebuah organisasi di kampus? Dan apakah ketika kalian mengikuti organisasi tersebut, kalian pernah dipercaya sebagai seorang pemimpin dalam suatu event di organisasi tersebut? Jika jawabannya iya, maka kedua istilah ini sangat tidak asing bagi kalian. Nah, kedua istilah ini memiliki makna yang hampir sama, namun kenyataannya memiliki perbedaan yang signifikan. Antara lain yaitu seorang pemimpin menuntun para pekerja, sedangkan manajer mengatur pekerjaan. Kemudian pemimpin mempengaruhi, sedangkan manajer meniru seseorang. Kemudian pemimpin memberikan ide, dan manajer mewujudkan ide tersebut. Kemudian pemimpin memotivasi, sedangkan manajer memerintah. Dan pemimpin penuh imajinasi, sedangkan manajer penuh analisa. Nah, saya ambil satu contoh dari beberapa ciri tersebut ya. Ya, salah satunya adalah pemimpin harus mempunyai imajinasi atau mempunyai inovasi-inovasi dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan manajer bertugas untuk menganalisa apakah inovasi tersebut akan berjalan dengan baik atau tidak. Baik, selanjutnya adalah tentang teori kepemimpinan awal. Sebuah teori yang ditemukan dari hasil riset yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan ciri antara seorang pemimpin dan bukan pemimpin. Yang pertama yaitu memiliki dorongan. Seorang pemimpin memiliki dorongan atau usaha yang kuat dari dalam diri untuk membuat sebuah usaha. Yang kedua adalah kehendak untuk memimpin. Pemimpin mempunyai karakter yang kuat untuk dapat mempengaruhi atau memimpin orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran dan integritas. Seorang pemimpin memiliki keinginan untuk bisa menciptakan sikap saling percaya mempercayai, baik itu antara pimpinan dan karyawan atau dari pemimpin ke pemimpin yang lain. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, kepercayaan diri.
seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk mengambil keputusan di saat yang tepat. Kemudian, seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan untuk bisa dapat menyimpulkan atau menganalisa tentang pasar yang saat ini atau informasi yang saat ini tersedia. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan terkait dengan pekerjaan. Seorang pemimpin harus mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap banyak hal. Bukan hanya terkait dengan pasar saja, tetapi harus bisa mengetahui tentang industri dan hal-hal teknis yang berhubungan dengan pekerjaannya saat ini. Baik, selanjutnya adalah tentang dimensi perilaku yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Terbagi menjadi 3. Yang pertama dinamakan dengan gaya demokratis. Pemimpin jenis ini adalah pemimpin yang sering meminta masukan kepada bawahannya dan mengambil keputusan setelahnya. Apa yang dimaksud itu adalah seorang pemimpin biasanya mengungkapkan ide-idenya kepada karyawannya untuk kemudian karyawan tersebut mengungkapkan pendapatnya tentang ide tersebut. Lalu pemimpin menyimpulkan sesuatu dan kemudian memutuskan keputusan melalui kewenangan yang dia miliki. Oke, kemudian yang kedua adalah gaya autokratis, di mana gaya ini terkesan memberikan perintah dan karyawan atau bawahannya harus mematuhinya. Terdengar gaya ini dimiliki oleh seorang yang berada di kemiliteran dan sangat tegas, namun memiliki sisi yang baik di dalam perusahaan apabila kita terapkan dengan seorang karyawan yang kerjanya malas-malasan saja. Jadi gaya ini memiliki sisi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah gaya laissez-faire, yaitu memberikan kewenangan kepada karyawannya untuk membuat sebuah keputusan. Nah, notabene gaya jenis ini adalah pemimpin yang mempercayakan atau menerapkan keyakinan terhadap karyawannya untuk mengambil sebuah keputusan. Baik, selanjutnya adalah tentang jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama dikenal dengan jenis kepemimpinan transformasional dan transaksional, yang merupakan jenis pemimpin yang membimbing anggotanya untuk mencapai suatu tujuan, dan seorang pemimpin harus bisa menjelaskan peran-peran yang dimiliki oleh karyawannya. Kemudian yang kedua dikenal dengan kepemimpinan karismatik visioner. Yang pertama adalah karismatik, pemimpin yang mempunyai visi yang jelas, kemudian mereka harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh karyawannya, kemudian mempunyai keberanian untuk mengambil resiko untuk mewujudkan visi tersebut, kemudian memiliki sensitivitas terhadap lingkungan atau kebutuhan yang dimiliki oleh karyawannya. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Seorang pemimpin karismatik harus bisa berinovasi atau mempunyai imajinasi yang luas. Kemudian selanjutnya adalah pemimpin visioner. Pemimpin jenis ini memiliki kemampuan untuk bisa menampilkan atau menjelaskan visinya dengan semenarik mungkin, biasanya dengan pidato yang memukau sehingga memiliki karyawan yang dimilikinya mempunyai gairah untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian memiliki kemampuan mengungkapkan visi tersebut dengan jelas atau sejelas-jelasnya, dan memiliki kemampuan untuk memperluas dan juga menerapkan visi tersebut dengan konteks yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan tim. Nah, kepemimpinan jenis ini dibagi menjadi 3, yaitu pemimpin adalah penghubung dengan pihak luar, pemimpin adalah penyelesai masalah, dan yang terakhir adalah pemimpin adalah manajer konflik. Dari itu tadi adalah 3 dari jenis-jenis pemimpin yang ada. Baiklah, dari seluruh materi kepemimpinan yang telah saya jelaskan tadi, berikut ini adalah ciri-ciri dari pemimpin yang efektif. Antara lain yaitu menciptakan tatanan nilai dan keyakinan untuk para karyawannya. Yang kedua, menghargai dan mendukung hal-hal positif yang dicapai oleh para karyawannya. Jadi, seorang pemimpin harus bisa menghargai entah itu usaha sekecil apapun dari karyawan-karyawannya. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan teladan. Seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik pada karyawannya. Kemudian, memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mewujudkan tujuan dari visi atau tujuan dari perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah berkomunikasi dengan para karyawan.
Komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin untuk dapat mengenal lebih dalam tentang karyawannya. Jangan sampai seorang pemimpin tidak atau memiliki sedikit komunikasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong kreativitas para pekerja. Nah, seorang pemimpin harus bisa selalu memotivasi para karyawannya untuk bisa berkreativitas semaksimal mungkin untuk dapat mengembangkan usaha yang sedang dilakukan. Kemudian, seorang pemimpin harus memiliki selera humor yang tinggi. Jangan sampai seorang pemimpin memiliki selera humor yang rendah sehingga seringkali seorang pemimpin mempunyai sifat temperamental yang tinggi. Dan itu tidaklah seorang pemimpin yang efektif. Kemudian yang terakhir adalah memiliki visi yang jelas. Tentu saja seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas agar perusahaan tersebut dapat berkembang sewaktu-waktu. Baik, itu tadi adalah sebuah materi dari kewirausahaan tentang kepemimpinan atau pentingnya kepemimpinan dalam berwirausaha. Baik, terima kasih telah memperhatikan dan menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya Advin Kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.